Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Shyflash Mystery dan Shyflash.com, tempat di mana misteri tak pernah berhenti berbisik. Setelah kita menyaksikan Satria dan Lina terjebak dalam jaringan nasi kangkang yang menghisap jiwa, kini kita akan menelusuri lebih dalam ke dalam kegelapan yang semakin pekat. Di mana warung itu bukan lagi tempat makan biasa, melainkan arena di mana setiap suapan adalah langkah menuju kehancuran. Langit di atas desa Candi Mulia kini semakin redup, seolah menahan napas menunggu akhir yang tak terhindari. Di dalam warung, Satria dan Lina kini bukan lagi diri mereka sendiri. Mereka menjadi boneka dalam tangan makhluk tak terlihat, sementara aroma nasi berubah menjadi racun yang memabukkan. Apa yang akan terjadi jika mereka menemukan cara untuk memutus hubungan itu? Atau apakah mereka sudah terlalu jauh untuk bisa kembali? Mari kita ikuti bagaimana cahaya harapan mulai pudar di tengah bayangan yang semakin mendekat. Minggu itu, Satria dan Lina hidup dalam kebingungan yang semakin dalam. Warung mereka tak pernah sepi, namun keadaan itu tak lagi membawa kebahagiaan. Pelanggan datang dalam jumlah banyak, wajah mereka pucat, mata kosong, dan seringkali menatap ke arah dapur dengan ekspresi yang tak wajar, seperti sedang menanti sesuatu. Satria merasa seperti menjadi penonton dalam drama yang tidak bisa ia mengendalikan. Suatu siang, seorang perempuan bernama Bu Sari yang biasanya rajin datang ke warung tiba-tiba berdiri di tengah ruangan, menatap Satria dengan mata yang membelalak. Wajahnya pucat, dahinya berkeringat, dan napasnya berat. "Mas Satri, enggeh nganti, suaranya bergetar, seperti ada dua suara yang berbicara sekaligus. Aku pengin mangan nasi kangkangmu." Satria merasa takut. Ia melihat Bu Sari menghampiri meja dengan langkah yang tidak wajar, seperti orang yang tengah dalam pengaruh hipnosis. Tangan perempuan itu melambai-lambai, dan kulitnya tampak kering, seperti sudah lama tidak terkena matahari. "Bu Sari, ra iso enggeh nganti, ucap Satria sambil berusaha mundur. Tapi Bu Sari tidak mendengar. Ia hanya terus mendekat, matanya menatap Satria dengan ekspresi yang haus. Aku pengin mangan nasi kangkangmu," ulangnya, kali dengan suara lebih keras. Satria melihat ada sesuatu yang mengikuti Bu Sari, bayangan hitam yang menari-nari di belakangnya, seperti bayangan yang tidak bisa dilepaskan. Satria merasa seperti terjebak. Ia tidak bisa mengerti apa yang terjadi. Ia hanya tahu bahwa sesuatu telah berubah drastis, dan ia tidak bisa menghentikannya. Malam itu, Satria tidak bisa tidur. Ia duduk di meja warung, menatap Lina yang terus memasak di dapur. Gerakannya semakin kaku, seperti boneka yang dipegang tali. Matanya kosong, dan kadang-kadang, ia melihat ke arah kosong, seperti melihat sesuatu yang tidak ada. "Mas, enggeh nganti," suara Lina terdengar lagi. Satria menoleh. Lina berdiri di dapur, menatapnya dengan tatapan yang aneh. "Kowe ra iso ngerti apa sing kowe enggeh, Mas." Satria merasa sesuatu yang salah. Ia melihat ke dapur, lalu melihat sesuatu yang mengejutkan. Di dinding, ada jejak tangan yang besar dan hitam. Tangan itu tidak seperti tangan manusia. Jari-jarinya panjang, dengan kuku yang tajam. Bau amisnya menusuk hidungnya. "Lina, kita enggeh nganti mandek." Satria menggenggam tangan Lina. Lina menoleh, matanya hitam pekat. "Kowe ra iso ngerti apa sing kowe enggeh, Mas." Mereka tidak bicara lagi. Satria hanya duduk di meja, menatap pelanggan yang makan dengan lahap. Ia melihat bagaimana mereka makan dengan nafsu yang tidak wajar, seperti sedang menikmati sesuatu yang sangat nikmat. Tapi di sisi lain, ia melihat bagaimana wajah mereka semakin pucat, seperti kehilangan darah. Di luar, seorang anak kecil berlari dekat warung. Tiba-tiba ia berhenti, menatap ke arah jendela warung. Ia menjerit, lalu berlari menjauh. Ibu, ono wong wedok rambut dawa ning jero, nanging dheweke ora duwe rai."
Deweke lagi jojet ning dhuwur dandang. Orang tua anak itu menarik tangan anaknya, lalu berlari menjauh dengan wajah pucat. Satria melihatnya dari dalam warung. Ia tidak mengerti apa yang dilihat anak itu, tapi ia tahu sesuatu yang salah. Di dapur, Lina terus memasak, tapi gerakannya semakin kaku, seperti boneka yang dipegang tali. Matanya kosong, dan kadang-kadang ia melihat ke arah kosong, seperti melihat sesuatu yang tidak ada. "Mas, enggeh nganti. Suara Lina terdengar lagi. Satria menoleh. Lina berdiri di dapur, menatapnya dengan tatapan yang aneh. "Kowe ra iso ngerti apa sing kowe enggeh, Mas." Satria merasa sesuatu yang salah. Ia melihat ke dapur, lalu melihat sesuatu yang mengejutkan. Di dinding, ada jejak tangan yang besar dan hitam. Tangan itu tidak seperti tangan manusia. Jari-jarinya panjang, dengan kuku yang tajam. Bau amisnya menusuk hidungnya. "Lina, kita enggeh nganti mandek." Satria menggenggam tangan Lina. Lina menoleh, matanya hitam pekat. "Kowe ra iso ngerti apa sing kowe enggeh, Mas." Mereka tidak bicara lagi. Satria hanya duduk di meja, menatap pelanggan yang makan dengan lahap. Ia melihat bagaimana mereka makan dengan nafsu yang tidak wajar, seperti sedang menikmati sesuatu yang sangat nikmat. Tapi di sisi lain, ia melihat bagaimana wajah mereka semakin pucat, seperti kehilangan darah. Di luar, seorang anak kecil berlari dekat warung. Tiba-tiba ia berhenti, menatap ke arah jendela warung. Ia menjerit, lalu berlari menjauh. Ibu, ono wong wedok rambut dawa ning jero. Nanging dheweke ora duwe rai. Dheweke lagi jojet ning dhuwur dandang." Orang tua anak itu menarik tangan anaknya, lalu berlari menjauh dengan wajah pucat. Satria melihatnya dari dalam warung. Ia tidak mengerti apa yang dilihat anak itu, tapi ia tahu sesuatu yang salah. Satria tidak bisa lagi membiarkan hal ini berlanjut. Ia tahu bahwa sesuatu harus dilakukan. Malam itu, setelah semua pelanggan pergi, ia memeriksa dapur dengan hati-hati. Ia melihat ada sesuatu yang berbeda. Di dinding, ada jejak tangan yang besar dan hitam. Tangan itu tidak seperti tangan manusia. Jari-jarinya panjang, dengan kuku yang tajam. Bau amisnya menusuk hidungnya. "Lina, kita enggeh nganti mandek." Satria menggenggam tangan Lina. Lina menoleh, matanya hitam pekat. "Kowe ra iso ngerti apa sing kowe enggeh, Mas." Lina tidak menjawab. Ia hanya terus memasak, matanya kosong. Satria merasa seperti sedang berbicara dengan orang asing. Ia tidak mengenali istrinya lagi. Satria memutuskan untuk menghentikan ritual itu. Ia pergi ke gudang kecil di belakang warung, di mana ia menyimpan minyak tanah. Ia mengambil jeriken besar, lalu menuangkannya ke seluruh warung, ke lantai, ke dinding, ke meja, bahkan ke dandang nasi. "Lina, kita enggeh nganti mandek. Aku enggeh nganti. Satria mengambil korek api, matanya penuh determinasi. "Aku enggeh nganti. Saat korek api dihisap, api menyala dengan warna biru aneh, bukan api biasa. Api itu seolah tidak panas, malah dingin. Satria terkejut. Ia mencoba melempar api ke minyak, tapi api itu hanya menyala tanpa membakar apapun. Tiba-tiba, udara menjadi dingin. Suhu di ruangan turun drastis. Satria merasa seperti sedang berada di dalam lemari es. Ia melihat ada sesuatu yang muncul di dapur, bayangan hitam besar, dengan rambut panjang yang menutupi wajahnya. Matanya merah, seperti api kecil. "Apa yang kamu lakukan, Satria?" Suara itu terdengar seperti bisikan di telinga Satria. "Kamu tidak bisa menghentikannya." Satria merasa seperti terjebak. Ia tidak bisa bergerak. Tangan terasa seperti dipaku di tempat. Ia melihat bayangan itu mendekat, matanya merah menyala. "Kamu adalah milikku, Satria. Kamu dan istrimu." Bayangan itu menghampiri Satria, lalu menyentuh wajahnya dengan jari yang dingin. "Kamu tidak bisa melarikan diri." Satria mencoba melawan,
tapi tubuhnya tidak mau mengikuti. Ia hanya bisa menatap dengan mata lebar, seperti orang yang sedang disekap. Kamu harus makan ini. Bayangan itu menunjuk ke arah dandang nasi. Kamu harus menjadi bagian dari ritual. Satria melihat dandang nasi itu. Nasi itu mengeluarkan aroma yang begitu kuat hingga membuat perutnya berbunyi keroncongan. Ia tidak bisa menahan diri. Ia mendekat, lalu mengambil satu penuh nasi. Saat nasi itu masuk ke mulutnya, Satria merasa sesuatu yang aneh. Rasa itu luar biasa nikmat, tapi di sisi lain, ia merasa seperti kehilangan sesuatu. Ia merasa seperti sedang kehilangan jiwanya. Kamu sekarang milikku, Satria. Bayangan itu tersenyum. Kamu dan istrimu akan menjadi pelayanku selamanya. Satria mencoba berteriak, tapi suaranya tidak keluar. Ia hanya bisa menatap dengan mata lebar, seperti orang yang sedang disekap. Di sampingnya, Lina berdiri, matanya hitam pekat, senyum yang tidak wajar di wajahnya. Kita enggeh nganti, ucap Lina. Suaranya seolah bukan darinya. Kita enggeh nganti. Satria merasa seperti sedang tenggelam dalam kegelapan. Ia tidak bisa melarikan diri. Ia hanya bisa menatap dengan mata lebar, seperti orang yang sedang disekap. Esok pagi, Satria terbangun dengan perasaan aneh. Ia merasa ringan, tapi juga kosong. Di sampingnya, Lina masih tertidur. Tapi wajahnya berbeda. Kulitnya lebih pucat, lebih tipis, seperti kertas yang akan robek. Satria memegang pundaknya, tapi kulitnya dingin. Sangat dingin. Lina, bangun, ucapnya lembut. Lina tidak bergerak. Ia hanya menggeliat pelan, matanya terpejam erat. Satria memegang pundaknya lagi, tapi kali ini, kulitnya terasa seperti kayu. Lina, bangun. Lina perlahan membuka matanya. Matanya kosong, seperti orang yang baru terbangun dari mimpi panjang. Mas, aku ngerasakne ana sing salah. Suaranya lembut, hampir tidak ada emosi. Aku ngerti, nanging ra iso ngomongna. Di dapur, Satria memeriksa dandang nasi. Nasi itu masih ada, tapi teksturnya aneh, lembut, mengkilap, dan sedikit lengket saat disentuh. Bau harumnya begitu kuat hingga membuat perut Satria berbunyi keroncongan. Ia mengambil satu sendok kecil dan mencicipinya. Rasa itu luar biasa, manis, gurih, dan sedikit pedas di tengah tenggorokan. Seolah ada rasa yang tidak bisa dijelaskan yang membuatnya ingin terus makan. Ia tidak bisa berhenti. Ia makan sampai piringnya kosong, lalu masih ingin lagi. Mas, enggeh nganti. Tiba-tiba suara Lina terdengar dari belakang. Satria terkejut, menoleh. Lina berdiri di dekat pintu dapur, menatapnya dengan tatapan yang aneh. Matanya sedikit lebih lebar dari biasanya, dan bibirnya kering. Opo kowe enggeh, mas? Ra iso mandek, tanya Lina lagi. Suaranya terdengak, seperti ada dua suara yang berbicara sekaligus. Satria menelan ludah. Aku, ra iso ngerti. Nanging rasane enak banget. Lina mendekat, matanya tidak lepas dari piring kosong di tangan Satria. Nanging kowe ra iso ngerti apa sing kedadean. Kowe ra iso ngerti yen niki dudu nasi biasa. Saat Lina mengambil piring, Satria melihat sesuatu yang mengejutkan. Di ujung jari Lina, ada bekas coklat kental seperti darah kering. Tapi itu bukan darah. Bau amisnya menusuk hidung Satria. Opo iki, Lina? Tanyanya sambil menunjuk. Lina menepuk tangan perempuan itu, lalu menghela napas. Aku ra ngerti, nanging, niki ra enak banget, mas. Di luar, suara burung tiba-tiba berhenti. Semua bunyi lenyap. Hanya ada suara hembusan angin yang datang dari celah-celah dinding. Satria merasa ada yang memantau mereka. Ia menoleh ke arah jendela, tapi hanya melihat kabut tebal di luar. Mas, ra iso enggeh nengeni ngono. Lina memegang lengan Satria erat. Aku wedi. Satria menarik napas panjang. Aku enggeh. Kita enggeh nganti rampung. Mereka tidak bicara lagi hingga siang hari.
Satria pergi ke pasar sekali lagi, kali ini dengan uang sisa terakhir mereka. Ia membeli sayur-sayuran segar dan beberapa bumbu. Di perjalanan, ia melihat beberapa warga yang melihatnya dengan tatapan aneh. Beberapa tersenyum, tapi senyum itu tidak sampai mata. Beberapa lainnya menunduk, seperti takut bertemu dengannya. Saat pulang, ia melihat ada orang berdiri di depan warung. Tidak bergerak, hanya mematung. Ia mendekat, tapi orang itu lenyap sebelum ia bisa melihat wajahnya. Satria berhenti sejenak, merasa dingin di punggungnya. Di dalam, Lina sudah memasak. Tapi nasi yang dimasaknya tidak seperti biasanya. Ia memasak dengan gerakan yang kaku, seperti boneka yang dipegang tali. Satria duduk di depannya, menatap istrinya yang semakin tidak wajar. Lina, enggeh nganti, tanyanya sekali lagi. Lina tidak menjawab, ia hanya terus memasak. Matanya kosong. Opo kowe enggeh, Lina? Satria memegang pundaknya. Lina menoleh, matanya hitam pekat. Aku enggeh, Mas. Nanging, kowe ra iso ngerti. Saat malam tiba, mereka tidak bicara banyak. Satria hanya duduk di meja, menatap Lina yang terus memasak. Nasi itu mengeluarkan aroma yang begitu kuat hingga membuat Satria mual. Tapi ia tidak bisa berhenti menghirupnya. Mas, enggeh nganti, suara Lina terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, lebih keras. Satria menoleh. Lina berdiri di dapur, menatapnya dengan senyum yang tidak biasa. Senyum itu melebar, terlalu lebar, hingga mencapai telinganya. Opo iki, Lina? Tanyanya sambil berdiri. Lina mendekat, matanya tidak lepas dari Satria. Kowe ra iso ngerti apa sing kowe enggeh, Mas. Saat ia berjalan, Satria melihat ada sesuatu yang mengikuti Lina. Bayangan hitam yang menari-nari di belakangnya. Ia menepuk pundak Lina, tapi bayangan itu tidak hilang. Malah, ia terasa lebih nyata. Lina, ana apa karo kowe? Tanyanya sambil menarik tangan perempuan itu. Lina menarik napas panjang. Aku ra ngerti, Mas. Nanging, ana sing enggeh nganti. Satria merasa sesuatu yang salah. Ia melihat ke dapur, lalu melihat sesuatu yang mengejutkan. Di dinding, ada jejak tangan yang besar dan hitam. Tangan itu tidak seperti tangan manusia. Jari-jarinya panjang, dengan kuku yang tajam. Bau amisnya menusuk hidungnya. Lina, kita ar enggeh nganti mandek. Satria menggenggam tangan Lina. Lina menoleh, matanya hitam pekat. Kowe ra iso ngerti apa sing kowe enggeh, Mas. Mereka tidak tidur malam itu. Satria terus memeriksa warung, mencari sesuatu yang bisa menjelaskan apa yang terjadi. Di dapur, ia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Di bawah meja, ada tumpukan tulang kecil, mungkin milik hewan kecil. Tapi tulang itu terlihat segar, masih ada daging yang menempel. Bau amisnya sangat kuat. Lina, enggeh nganti. Suara Lina terdengar dari belakang. Satria menoleh. Lina berdiri di dekat pintu, menatapnya dengan tatapan yang aneh. Aku ra ngerti, Mas. Nanging, ana sing enggeh nganti. Satria merasa seperti terjebak. Ia tidak bisa mengerti apa yang terjadi. Ia hanya tahu bahwa sesuatu telah berubah drastis, dan ia tidak bisa menghentikannya. Minggu berikutnya, warung Satria menjadi tempat yang tak bisa didekati oleh manusia biasa. Namun bagi mereka yang sudah terkena pengaruh nasi kangkang, warung itu adalah surga. Pelanggan datang setiap hari, wajah pucat, mata kosong, dan seringkali duduk diam di meja tanpa bicara. Mereka makan dengan nafsu yang tak wajar, seperti sedang menikmati sesuatu yang sangat nikmat. Tapi di sisi lain, wajah mereka semakin pucat, seperti kehilangan darah. Satria dan Lina kini menjadi mayat hidup. Kulit mereka hitam, mata kosong, dan gerakannya kaku. Mereka melayani pelanggan tanpa perasaan, hanya seperti boneka yang dipegang tali. Di dapur, api biru membara di dandang, nasi mengeluarkan cairan hitam.
Bau amis darah dan bunga mati menyelimuti seluruh ruangan. Mas, enggeh nganti. Suara Lina terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, lebih keras. Satria menoleh. Lina berdiri di dapur, menatapnya dengan senyum yang tidak biasa. Senyum itu melebar, terlalu lebar, hingga mencapai telinganya. Opo iki, Lina? Tanyanya sambil berdiri. Lina mendekat, matanya tidak lepas dari Satria. Kowe ra iso ngerti apa sing kowe enggeh, Mas. Saat ia berjalan, Satria melihat ada sesuatu yang mengikuti Lina. Bayangan hitam yang menari-nari di belakangnya. Ia menepuk pundak Lina, tapi bayangan itu tidak hilang. Malah, ia terasa lebih nyata. Lina, ana apa karo kowe? Tanyanya sambil menarik tangan perempuan itu. Lina menarik napas panjang. Aku ra ngerti, Mas. Nanging, ana sing enggeh nganti. Satria merasa sesuatu yang salah. Ia melihat ke dapur, lalu melihat sesuatu yang mengejutkan. Di dinding, ada jejak tangan yang besar dan hitam. Tangan itu tidak seperti tangan manusia. Jari-jarinya panjang, dengan kuku yang tajam. Bau amisnya menusuk hidungnya. Lina, kita enggeh nganti mandek. Satria menggenggam tangan Lina. Lina menoleh, matanya hitam pekat. Kowe ra iso ngerti apa sing kowe enggeh, Mas. Mereka tidak bicara lagi. Satria hanya duduk di meja, menatap pelanggan yang makan dengan lahap. Ia melihat bagaimana mereka makan dengan nafsu yang tidak wajar, seperti sedang menikmati sesuatu yang sangat nikmat. Tapi di sisi lain, ia melihat bagaimana wajah mereka semakin pucat, seperti kehilangan darah. Di luar, seorang anak kecil berlari dekat warung. Tiba-tiba ia berhenti, menatap ke arah jendela warung. Ia menjerit, lalu berlari menjauh. Ibu, ono wong wedok rambut dawa ning jero. Nanging dheweke ora duwe rai. Dheweke lagi jojet ning dhuwur dandang. Orang tua anak itu menarik tangan anaknya, lalu berlari menjauh dengan wajah pucat. Satria melihatnya dari dalam warung. Ia tidak mengerti apa yang dilihat anak itu, tapi ia tahu sesuatu yang salah. Di dapur, Lina terus memasak, tapi gerakannya semakin kaku, seperti boneka yang dipegang tali. Matanya kosong, dan kadang-kadang, ia melihat ke arah kosong, seperti melihat sesuatu yang tidak ada. Mas, enggeh nganti. Suara Lina terdengar lagi. Satria menoleh. Lina berdiri di dapur, menatapnya dengan tatapan yang aneh. Kowe ra iso ngerti apa sing kowe enggeh, Mas. Satria merasa sesuatu yang salah. Ia melihat ke dapur, lalu melihat sesuatu yang mengejutkan. Di dinding, ada jejak tangan yang besar dan hitam. Tangan itu tidak seperti tangan manusia. Jari-jarinya panjang, dengan kuku yang tajam. Bau amisnya menusuk hidungnya. Lina, kita enggeh nganti mandek. Satria menggenggam tangan Lina. Lina menoleh, matanya hitam pekat. Kowe ra iso ngerti apa sing kowe enggeh, Mas. Mereka tidak bicara lagi. Satria hanya duduk di meja, menatap pelanggan yang makan dengan lahap. Ia melihat bagaimana mereka makan dengan nafsu yang tidak wajar, seperti sedang menikmati sesuatu yang sangat nikmat. Tapi di sisi lain, ia melihat bagaimana wajah mereka semakin pucat, seperti kehilangan darah. Di luar, seorang anak kecil berlari dekat warung. Tiba-tiba ia berhenti, menatap ke arah jendela warung. Ia menjerit, lalu berlari menjauh. Ibu, ono wong wedok rambut dawa ning jero. Nanging dheweke ora duwe rai. Dheweke lagi jojet ning dhuwur dandang. Orang tua anak itu menarik tangan anaknya, lalu berlari menjauh dengan wajah pucat. Satria melihatnya dari dalam warung. Ia tidak mengerti apa yang dilihat anak itu, tapi ia tahu sesuatu yang salah. Suatu malam, Satria merasa sesuatu yang berbeda. Ia duduk di meja, menatap pelanggan yang makan dengan lahap. Tapi kali ini, ia merasa ada yang memantau dari balik kegelapan. Ia melihat bayangan hitam besar yang berdiri di dapur, matanya merah menyala. Kamu adalah milikku, Satria.
Suara itu terdengar seperti bisikan di telinga Satria. Kamu dan istrimu akan menjadi pelayanku selamanya. Satria mencoba melawan, tapi tubuhnya tidak mau mengikuti. Ia hanya bisa menatap dengan mata lebar, seperti orang yang sedang disekap. Di sampingnya, Lina berdiri, matanya hitam pekat, senyum yang tidak wajar di wajahnya. Kita enggeh nganti, ucap Lina. Suaranya seolah bukan darinya. Kita enggeh nganti. Satria merasa seperti sedang tenggelam dalam kegelapan. Ia tidak bisa melarikan diri. Ia hanya bisa menatap dengan mata lebar, seperti orang yang sedang disekap. Malam itu, Satria bermimpi. Ia bermimpi tentang masa lalu, tentang warungnya yang ramai, tentang istrinya yang cantik, tentang anaknya yang akan lahir. Tapi mimpi itu seolah jauh, seperti mimpi orang lain. Ia terjaga dengan perasaan sesak di dada. Di sampingnya, Lina masih tertidur. Tapi wajahnya berbeda. Kulitnya lebih pucat, lebih tipis, seperti kertas yang akan robek. Satria memegang pundaknya, tapi kulitnya dingin. Sangat dingin. Lina, bangun, ucapnya lembut. Lina tidak bergerak. Ia hanya menggeliat pelan, matanya terpejam erat. Satria memegang pundaknya lagi, tapi kali ini, kulitnya terasa seperti kayu. Lina, bangun. Lina perlahan membuka matanya. Matanya kosong, seperti orang yang baru terbangun dari mimpi panjang. Mas, aku ngerasakne ana sing salah. Suaranya lembut, hampir tidak ada emosi. Aku ngerti, nanging ra iso ngomongna. Di dapur, Satria memeriksa dandang nasi. Nasi itu masih ada, tapi teksturnya aneh, lembut, mengkilap, dan sedikit lengket saat disentuh. Bau harumnya begitu kuat hingga membuat perut Satria berbunyi keroncongan. Ia mengambil 1 sendok kecil dan mencicipinya. Rasa itu luar biasa, manis, gurih, dan sedikit pedas di tengah tenggorokan. Seolah ada rasa yang tidak bisa dijelaskan yang membuatnya ingin terus makan. Ia tidak bisa berhenti. Ia makan sampai piringnya kosong, lalu masih ingin lagi. Mas, enggeh nganti. Tiba-tiba suara Lina terdengar dari belakang. Satria terkejut, menoleh. Lina berdiri di dekat pintu dapur, menatapnya dengan tatapan yang aneh. Matanya sedikit lebih lebar dari biasanya, dan bibirnya kering. Opo kowe enggeh, mas? Ra iso mandek, tanya Lina lagi. Suaranya terdengak, seperti ada 2 suara yang berbicara sekaligus. Satria menelan ludah. Aku, ra iso ngerti. Nanging rasane enak banget. Lina mendekat, matanya tidak lepas dari piring kosong di tangan Satria. Nanging kowe ra iso ngerti apa sing kedadean. Kowe ra iso ngerti yen niki dudu nasi biasa. Saat Lina mengambil piring, Satria melihat sesuatu yang mengejutkan. Di ujung jari Lina, ada bekas coklat kental seperti darah kering. Tapi itu bukan darah. Bau amisnya menusuk hidung Satria. Opo iki, Lina? Tanyanya sambil menunjuk. Lina menepuk tangan perempuan itu, lalu menghela napas. Aku ra ngerti, nanging, niki ra enak banget, mas. Di luar, suara burung tiba-tiba berhenti. Semua bunyi lenyap, hanya ada suara hembusan angin yang datang dari celah-celah dinding. Satria merasa ada yang memantau mereka. Ia menoleh ke arah jendela, tapi hanya melihat kabut tebal di luar. Mas, ra iso enggeh nengeni ngono. Lina memegang lengan Satria erat. Aku wedi. Satria menarik napas panjang. Aku enggeh. Kita enggeh nganti rampung. Mereka tidak bicara lagi hingga siang hari. Satria pergi ke pasar sekali lagi, kali ini dengan uang sisa terakhir mereka. Ia membeli sayur-sayuran segar dan beberapa bumbu. Di perjalanan, ia melihat beberapa warga yang melihatnya dengan tatapan aneh. Beberapa tersenyum, tapi senyum itu tidak sampai mata. Beberapa lainnya menunduk, seperti takut bertemu dengannya. Saat pulang, ia melihat ada orang berdiri di depan warung. Tidak bergerak, hanya mematung. Ia mendekat,
tapi orang itu lenyap sebelum ia bisa melihat wajahnya. Satria berhenti sejenak, merasa dingin di punggungnya. Di dalam, Lina sudah memasak. Tapi nasi yang dimasaknya tidak seperti biasanya. Ia memasak dengan gerakan yang kaku, seperti boneka yang dipegang tali. Satria duduk di depannya, menatap istrinya yang semakin tidak wajar. "Lina, enggeh nganti, tanyanya sekali lagi. Lina tidak menjawab, ia hanya terus memasak, matanya kosong. "Opo kowe enggeh, Lina?" Satria memegang pundaknya. Lina menoleh, matanya hitam pekat. "Aku enggeh, Mas, nanging, kowe ra iso ngerti." Saat malam tiba, mereka tidak bicara banyak. Satria hanya duduk di meja, menatap Lina yang terus memasak. Nasi itu mengeluarkan aroma yang begitu kuat hingga membuat Satria mual. Tapi ia tidak bisa berhenti menghirupnya. "Mas, enggeh nganti." Suara Lina terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, lebih keras. Satria menoleh. Lina berdiri di dapur, menatapnya dengan senyum yang tidak biasa. Senyum itu melebar, terlalu lebar, hingga mencapai telinganya. "Opo iki, Lina?" tanyanya sambil berdiri. Lina mendekat, matanya tidak lepas dari Satria. "Kowe ra iso ngerti apa sing kowe enggeh, Mas." Saat ia berjalan, Satria melihat ada sesuatu yang mengikuti Lina. Bayangan hitam yang menari-nari di belakangnya. Ia menepuk pundak Lina, tapi bayangan itu tidak hilang. Malah, ia terasa lebih nyata. "Lina, ana apa karo kowe?" tanyanya sambil menarik tangan perempuan itu. Lina menarik napas panjang. "Aku ra ngerti, Mas. Nanging, ana sing enggeh nganti. Satria merasa sesuatu yang salah. Ia melihat ke dapur, lalu melihat sesuatu yang mengejutkan. Di dinding, ada jejak tangan yang besar dan hitam. Tangan itu tidak seperti tangan manusia. Jari-jarinya panjang, dengan kuku yang tajam. Bau amisnya menusuk hidungnya. "Lina, kita ar enggeh nganti mandek." Satria menggenggam tangan Lina. Lina menoleh, matanya hitam pekat. "Kowe ra iso ngerti apa sing kowe enggeh, Mas." Mereka tidak bicara lagi. Satria hanya duduk di meja, menatap pelanggan yang makan dengan lahap. Ia melihat bagaimana mereka makan dengan nafsu yang tidak wajar, seperti sedang menikmati sesuatu yang sangat nikmat. Tapi di sisi lain, ia melihat bagaimana wajah mereka semakin pucat, seperti kehilangan darah. Di luar, seorang anak kecil berlari dekat warung. Tiba-tiba ia berhenti, menatap ke arah jendela warung. Ia menjerit, lalu berlari menjauh. Ibu, ono wong wedok rambut dawa ning jero. Nanging dheweke ora duwe rai. Dheweke lagi jojet ning dhuwur dandang." Orang tua anak itu menarik tangan anaknya, lalu berlari menjauh dengan wajah pucat. Satria melihatnya dari dalam warung. Ia tidak mengerti apa yang dilihat anak itu, tapi ia tahu sesuatu yang salah. Beberapa bulan berlalu, warung Satria kini menjadi tempat yang tak bisa dijelaskan. Pelanggan datang setiap hari, wajah pucat, mata kosong, dan seringkali duduk diam di meja tanpa bicara. Mereka makan dengan nafsu yang tak wajar, seperti sedang menikmati sesuatu yang sangat nikmat. Tapi di sisi lain, wajah mereka semakin pucat, seperti kehilangan darah. Satria dan Lina kini benar-benar menjadi mayat hidup. Kulit mereka hitam, mata kosong, dan gerakannya kaku. Mereka melayani pelanggan tanpa perasaan, hanya seperti boneka yang dipegang tali. Di dapur, api biru membara di dandang, nasi mengeluarkan cairan hitam. Bau amis darah dan bunga mati menyelimuti seluruh ruangan. "Mas, enggeh nganti." Suara Lina terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, lebih keras. Satria menoleh. Lina berdiri di dapur, menatapnya dengan senyum yang tidak biasa. Senyum itu melebar, terlalu lebar, hingga mencapai telinganya. "Opo iki, Lina?" tanyanya sambil berdiri. Lina mendekat, matanya tidak lepas dari Satria. "Kowe ra iso ngerti apa sing kowe enggeh, Mas." Saat ia berjalan,
Satria melihat ada sesuatu yang mengikuti Lina. Bayangan hitam yang menari-nari di belakangnya. Ia menepuk pundak Lina, tapi bayangan itu tidak hilang. Malah, ia terasa lebih nyata. Lina, ana apa karo kowe? Tanyanya sambil menarik tangan perempuan itu. Lina menarik napas panjang. Aku ra ngerti, Mas. Nanging, ana sing enggeh nganti. Satria merasa sesuatu yang salah. Ia melihat ke dapur, lalu melihat sesuatu yang mengejutkan. Di dinding, ada jejak tangan yang besar dan hitam. Tangan itu tidak seperti tangan manusia. Jari-jarinya panjang, dengan kuku yang tajam. Bau amisnya menusuk hidungnya. Lina, kita enggeh nganti mandek. Satria menggenggam tangan Lina. Lina menoleh, matanya hitam pekat. Kowe ra iso ngerti apa sing kowe enggeh, Mas. Mereka tidak bicara lagi. Satria hanya duduk di meja, menatap pelanggan yang makan dengan lahap. Ia melihat bagaimana mereka makan dengan nafsu yang tidak wajar, seperti sedang menikmati sesuatu yang sangat nikmat. Tapi di sisi lain, ia melihat bagaimana wajah mereka semakin pucat, seperti kehilangan darah. Di luar, seorang anak kecil berlari dekat warung. Tiba-tiba ia berhenti, menatap ke arah jendela warung. Ia menjerit, lalu berlari menjauh. Ibu, ono wong wedok rambut dawa ning jero. Nanging dheweke ora duwe rai. Dheweke lagi jojet ning dhuwur dandang. Orang tua anak itu menarik tangan anaknya, lalu berlari menjauh dengan wajah pucat. Satria melihatnya dari dalam warung. Ia tidak mengerti apa yang dilihat anak itu. Tapi ia tahu sesuatu yang salah. Garis bawah 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 garis bawah. Suatu malam, Satria merasa sesuatu yang berbeda. Ia duduk di meja, menatap pelanggan yang makan dengan lahap. Tapi kali ini, ia merasa ada yang memantau dari balik kegelapan. Ia melihat bayangan hitam besar yang berdiri di dapur, matanya merah menyala. Kamu adalah milikku, Satria. Suara itu terdengar seperti bisikan di telinga Satria. Kamu dan istrimu akan menjadi pelayanku selamanya. Satria mencoba melawan, tapi tubuhnya tidak mau mengikuti. Ia hanya bisa menatap dengan mata lebar, seperti orang yang sedang disekap. Di sampingnya, Lina berdiri, matanya hitam pekat, senyum yang tidak wajar di wajahnya. Kita enggeh nganti, ucap Lina. Suaranya seolah bukan darinya. Kita enggeh nganti. Satria merasa seperti sedang tenggelam dalam kegelapan. Ia tidak bisa melarikan diri. Ia hanya bisa menatap dengan mata lebar, seperti orang yang sedang disekap. Malam itu, Satria bermimpi. Ia bermimpi tentang masa lalu, tentang warungnya yang ramai, tentang istrinya yang cantik, tentang anaknya yang akan lahir. Tapi mimpi itu seolah jauh, seperti mimpi orang lain. Ia terjaga dengan perasaan sesak di dada. Di sampingnya, Lina masih tertidur. Tapi wajahnya berbeda. Kulitnya lebih pucat, lebih tipis, seperti kertas yang akan robek. Satria memegang pundaknya, tapi kulitnya dingin. Sangat dingin. Lina, bangun, ucapnya lembut. Lina tidak bergerak. Ia hanya menggeliat pelan, matanya terpejam erat. Satria memegang pundaknya lagi, tapi kali ini, kulitnya terasa seperti kayu. Lina, bangun. Lina perlahan membuka matanya. Matanya kosong, seperti orang yang baru terbangun dari mimpi panjang. Mas, aku ngerasakne ana sing salah. Suaranya lembut, hampir tidak ada emosi. Aku ngerti, nanging ra iso ngomongna. Di dapur, Satria memeriksa dandang nasi. Nasi itu masih ada, tapi teksturnya aneh, lembut, mengkilap, dan sedikit lengket saat disentuh.
Bau harumnya begitu kuat hingga membuat perut Satria berbunyi keroncongan. Ia mengambil 1 sendok kecil dan mencicipinya. Rasa itu luar biasa, manis, gurih, dan sedikit pedas di tengah tenggorokan. Seolah ada rasa yang tidak bisa dijelaskan yang membuatnya ingin terus makan. Ia tidak bisa berhenti. Ia makan sampai piringnya kosong, lalu masih ingin lagi. Mas, enggeh nganti. Tiba-tiba suara Lina terdengar dari belakang. Satria terkejut, menoleh. Lina berdiri di dekat pintu dapur, menatapnya dengan tatapan yang aneh. Matanya sedikit lebih lebar dari biasanya, dan bibirnya kering. Opo kowe enggeh, mas? Ra iso mandek, tanya Lina lagi. Suaranya terdengak, seperti ada 2 suara yang berbicara sekaligus. Satria menelan ludah. Aku, ra iso ngerti. Nanging rasane enak banget. Lina mendekat, matanya tidak lepas dari piring kosong di tangan Satria. Nanging kowe ra iso ngerti apa sing kedadean. Kowe ra iso ngerti yen niki dudu nasi biasa. Saat Lina mengambil piring, Satria melihat sesuatu yang mengejutkan. Di ujung jari Lina, ada bekas coklat kental seperti darah kering. Tapi itu bukan darah. Bau amisnya menusuk hidung Satria. Opo iki, Lina? Tanyanya sambil menunjuk. Lina menepuk tangan perempuan itu, lalu menghela napas. Aku ra ngerti, nanging, niki ra enak banget, mas. Di luar, suara burung tiba-tiba berhenti. Semua bunyi lenyap, hanya ada suara hembusan angin yang datang dari celah-celah dinding. Satria merasa ada yang memantau mereka. Ia menoleh ke arah jendela, tapi hanya melihat kabut tebal di luar. Mas, ra iso enggeh nengeni ngono. Lina memegang lengan Satria erat. Aku wedi. Satria menarik napas panjang. Aku ar enggeh, kita ar enggeh nganti rampung. Mereka tidak bicara lagi hingga siang hari. Satria pergi ke pasar sekali lagi, kali ini dengan uang sisa terakhir mereka. Ia membeli sayur-sayuran segar dan beberapa bumbu. Di perjalanan, ia melihat beberapa warga yang melihatnya dengan tatapan aneh. Beberapa tersenyum, tapi senyum itu tidak sampai mata. Beberapa lainnya menunduk, seperti takut bertemu dengannya. Saat pulang, ia melihat ada orang berdiri di depan warung. Tidak bergerak, hanya mematung. Ia mendekat, tapi orang itu lenyap sebelum ia bisa melihat wajahnya. Satria berhenti sejenak, merasa dingin di punggungnya. Di dalam, Lina sudah memasak. Tapi nasi yang dimasaknya tidak seperti biasanya. Ia memasak dengan gerakan yang kaku, seperti boneka yang dipegang tali. Satria duduk di depannya, menatap istrinya yang semakin tidak wajar. Lina, enggeh nganti, tanyanya sekali lagi. Lina tidak menjawab, ia hanya terus memasak, matanya kosong. Opo kowe enggeh, Lina? Satria memegang pundaknya. Lina menoleh, matanya hitam pekat. Aku enggeh, mas, nanging, kowe ra iso ngerti. Saat malam tiba, mereka tidak bicara banyak. Satria hanya duduk di meja, menatap Lina yang terus memasak. Nasi itu mengeluarkan aroma yang begitu kuat hingga membuat Satria mual. Tapi ia tidak bisa berhenti menghirupnya. Mas, enggeh nganti. Suara Lina terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, lebih keras. Satria menoleh. Lina berdiri di dapur, menatapnya dengan senyum yang tidak biasa. Senyum itu melebar, terlalu lebar, hingga mencapai telinganya. Opo iki, Lina? Tanyanya sambil berdiri. Lina mendekat, matanya tidak lepas dari Satria. Kowe ra iso ngerti apa sing kowe enggeh, mas. Saat ia berjalan, Satria melihat ada sesuatu yang mengikuti Lina. Bayangan hitam yang menari-nari di belakangnya. Ia menepuk pundak Lina, tapi bayangan itu tidak hilang. Malah, ia terasa lebih nyata. Lina, ana apa karo kowe? Tanyanya sambil menarik tangan perempuan itu. Lina menarik napas panjang. Aku ra ngerti, mas. Nanging, ana sing enggeh nganti. Satria merasa sesuatu yang salah. Ia melihat ke dapur, lalu melihat sesuatu yang mengejutkan.
di dinding, ada jejak tangan yang besar dan hitam. Tangan itu tidak seperti tangan manusia. Jari-jarinya panjang, dengan kuku yang tajam. Bau amisnya menusuk hidungnya. Lina, kita enggeh nganti mandek. Satria menggenggam tangan Lina. Lina menoleh, matanya hitam pekat. Kowe ra iso ngerti apa sing kowe enggeh, Mas. Mereka tidak bicara lagi. Satria hanya duduk di meja, menatap pelanggan yang makan dengan lahap. Ia melihat bagaimana mereka makan dengan nafsu yang tidak wajar, seperti sedang menikmati sesuatu yang sangat nikmat. Tapi di sisi lain, ia melihat bagaimana wajah mereka semakin pucat, seperti kehilangan darah. Di luar, seorang anak kecil berlari dekat warung. Tiba-tiba ia berhenti, menatap ke arah jendela warung. Ia menjerit, lalu berlari menjauh. Ibu, ono wong wedok rambut dawa ning jero. Nanging dheweke ora duwe rai. Dheweke lagi jojet ning dhuwur dandang. Orang tua anak itu menarik tangan anaknya, lalu berlari menjauh dengan wajah pucat. Satria melihatnya dari dalam warung. Ia tidak mengerti apa yang dilihat anak itu, tapi ia tahu sesuatu yang salah. Beberapa tahun berlalu, warung Satria masih berdiri, meski tak lagi bisa didekati oleh manusia biasa. Warung itu kini menjadi monumen kekerasan, tempat di mana jiwa-jiwa terhisap oleh nasi kangkang yang tak pernah berakhir. Satria dan Lina kini benar-benar menjadi mayat hidup. Kulit mereka hitam, mata kosong, dan gerakannya kaku. Mereka melayani pelanggan tanpa perasaan, hanya seperti boneka yang dipegang tali. Di dapur, api biru membara di dandang, nasi mengeluarkan cairan hitam. Bau amis darah dan bunga mati menyelimuti seluruh ruangan. Pelanggan datang setiap hari, wajah pucat, mata kosong, dan seringkali duduk diam di meja tanpa bicara. Mereka makan dengan nafsu yang tak wajar, seperti sedang menikmati sesuatu yang sangat nikmat. Tapi di sisi lain, wajah mereka semakin pucat, seperti kehilangan darah. Suatu malam, Satria duduk di meja, menatap pelanggan yang makan dengan lahap. Ia melihat bayangan hitam besar yang berdiri di dapur, matanya merah menyala. "Kamu adalah milikku, Satria." Suara itu terdengar seperti bisikan di telinga Satria. "Kamu dan istrimu akan menjadi pelayanku selamanya." Satria tidak bisa melawan. Ia hanya bisa menatap dengan mata lebar, seperti orang yang sedang disekap. Di sampingnya, Lina berdiri, matanya hitam pekat, senyum yang tidak wajar di wajahnya. "Kita enggeh nganti," ucap Lina. Suaranya seolah bukan darinya. "Kita enggeh nganti." Satria merasa seperti sedang tenggelam dalam kegelapan. Ia tidak bisa melarikan diri. Ia hanya bisa menatap dengan mata lebar, seperti orang yang sedang disekap. Di luar, seorang anak kecil berlari dekat warung. Tiba-tiba ia berhenti, menatap ke arah jendela warung. Ia menjerit, lalu berlari menjauh. Ibu, ono wong wedok rambut dawa ning jero. Nanging dheweke ora duwe rai. Dheweke lagi jojet ning dhuwur dandang." Orang tua anak itu menarik tangan anaknya, lalu berlari menjauh dengan wajah pucat. Satria melihatnya dari dalam warung. Ia tidak mengerti apa yang dilihat anak itu, tapi ia tahu sesuatu yang salah. Warung itu terus berdiri, menanti korban berikutnya. Menanti jiwa berikutnya yang akan disedot oleh nasi kangkang. Dan Satria beserta Lina akan terus melayani selamanya, hingga kiamat. Beberapa tahun berlalu, warung itu masih berdiri meski tak lagi bisa didekati oleh manusia biasa. Warung itu kini menjadi monumen kekerasan, tempat di mana jiwa-jiwa terhisap oleh nasi kangkang yang tak pernah berakhir. Satria dan Lina kini benar-benar menjadi mayat hidup. Kulit mereka hitam, mata kosong, dan gerakannya kaku. Mereka melayani pelanggan tanpa perasaan, hanya seperti boneka yang dipegang tali. Di dapur, api biru membara di dandang, nasi mengeluarkan cairan hitam. Bau amis darah dan bunga mati menyelimuti seluruh ruangan. Terima kasih telah menyaksikan kisah misteri. Jangan makan di warung ini,
di channel Shyflash Misteri dan membacanya di shyflash.com. Jika Anda terkesan dengan cerita ini, dukung kami dengan menekan tombol like, menulis komentar, dan melakukan share agar lebih banyak orang menemukan kisah misteri ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.